Be phenomenal every day. Halo guys, di video mingguan kali ini untuk introduction saya akan menceritakannya atau mendongeng tentang isu yang lagi hangat saat ini, yaitu perang antara Rusia melawan Ukraina. Nah, saya akan membahas tentang sejarah dari kedua negara ini, dan sebelumnya saya akan menceritakan tentang Uni Soviet terlebih dahulu ya. Karena Uni Soviet ini adalah asal-muasal dari Rusia dan Ukraina sendiri. Untuk Uni Soviet, itu negara ini didirikan tahun 1922 ya, dengan anggotanya yang pertama adalah Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Transkaukasia ini sekarang ada 3 negara di dalamnya, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Di mana pemimpin Uni Soviet yang pertama bernama Vladimir Lenin ya. Dan Uni Soviet sendiri merupakan negara dengan satu partai komunis. Tahun 1924, Lenin itu wafat digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, Stalin ini yang lebih terkenal ya, karena orangnya itu ganas, brutal, tidak segan untuk membantai orang-orang yang dianggapnya sebagai pembangkang ya. Dan pada tahun 1939, Soviet menandatangani perjanjian perdamaian ya, atau gencatan senjata dengan Nazi Jerman. Di mana kemudian perjanjian perdamaian ini dilanggar sendiri oleh Jerman dan sekutunya yang menyerang Soviet tahun 1941. Soviet berhasil bertahan ya atas gempuran dari Jerman dan sekutunya, dan bahkan menjadi salah satu negara terkuat di dunia ya, bersama dengan Amerika Serikat. Nah, tahun 1990 Uni Soviet ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, menyebabkan Partai Komunis itu menyerahkan kekuasaannya kembali kepada para anggota dari Uni Soviet ya. Terjadi pula penolakan pembayaran pajak ke pemerintah pusat ya oleh negara-negara anggotanya, sehingga ekonomi dari Uni Soviet ini hancur lebur. Pada tahun 1991 akhirnya Uni Soviet itu resmi dibubarkan ya, dan negara Rusia, Ukraina, dan juga Belarusia akhirnya menjadi independen dan menjadi negara sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya akan masuk ke Ukrainanya ya. Ukraina pada awalnya kebijakan politiknya itu lebih ke arah Uni Eropa daripada ke arah Rusia. Nah, saat itu masih dipimpin oleh Viktor Yushchenko ya pada tahun 2005. Namun ketika pemilu 2010 presidennya berganti menjadi Viktor Yanukovych, di mana saat itu Ukraina berubah dari mendekat dengan Uni Eropa menjadi dekat dengan Rusia. Dan ketika terjadi krisis tahun 2013, penduduk Ukraina ini mendorong agar pemerintah ini mendekat kembali ke Uni Eropa. Kenapa? Karena dianggap ketika dekat dengan Uni Eropa lebih memberikan benefit ya, atau keuntungan di bidang ekonomi daripada dekat dengan Rusia. Tapi saat itu pemerintahnya nggak mau ya. Nah, pemerintahnya bersikeras tetap dekat dengan Rusia, hingga akhirnya pemerintahannya digulingkan ya oleh parlemen pada tahun 2014. Nah, penggulingan atau reformasi itu menyebabkan Ukraina pecah menjadi 2 kubu. Ya, pertama kubu untuk pembela Rusia, dan yang kedua kubu yang pembela Uni Eropa. Di mana kubu-kubu yang membela Rusia itu berasal dari Crimea. Nah, penduduk Crimea sendiri itu meminta kepada Rusia supaya Rusia ini menguasai kota tersebut, dan Rusia meresponnya ya. Akhirnya Rusia mengirimkan pasukan untuk menginvasi Crimea. Nah, hal itu membuat Uni Eropa dan juga Amerika Serikat ya mengecam Rusia. Pemberontakan pun terjadi di Ukraina hingga mengalami serangan militer ke salah satu kota yang besar, yaitu Donbas ya, hingga sekarang. Nah, pada tahun 2015 sebenarnya Rusia dan Ukraina itu sudah berusaha untuk berdamai melalui perjanjian Minsk ya, dengan middleman atau perantaranya itu adalah Prancis dan juga Jerman. Tapi hal tersebut itu gagal, dan peperangan di Donbas itu masih terus berlanjut ya. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini semakin memuncak ketika Ukraina itu ingin bergabung dengan NATO. NATO itu adalah organisasi pertahanan dan keamanan yang isinya itu negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet sendiri. Nah, di NATO sendiri itu ada aturannya ya. Jika ada salah satu negara yang diserang,
maka serangan itu berarti ke seluruh negara-negara NATO. Dan seluruh anggota-anggota dari NATO akan membantu negara yang diserang. Nah, walaupun ya dengan cara menurunkan pasukan itu mereka boleh melakukan hal tersebut. Nah, tentu Rusia atau dalam hal ini adalah Vladimir Putin itu tidak ingin kekuatan NATO ini terus bertambah, apalagi dengan bergabungnya negara-negara pecahan Uni Soviet ke dalam NATO ya. Karena secara demografi, tentu negara pecahan Uni Soviet ini akan dekat sekali dengan Rusia. Ukraina kan salah satu termasuk di dalamnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa jika suatu negara dalam kondisi perang, maka negara tersebut itu tidak bisa bergabung dengan NATO. Nah, makanya Rusia itu dengan segera itu ibaratnya buru-buru ya, itu segera menginvasi Ukraina. Supaya Ukraina statusnya sedang berperang sehingga tidak bisa masuk ke dalam NATO. Tapi kalau kita cermati ya, ini menurut pendapat saya juga, sebenarnya NATO dan Amerika itu ibaratnya itu seolah-olah membiarkan perang ini terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan NATO dan Amerika itu mau menghindari perang, itu mereka bisa dengan cara apa? Mereka tinggal announce saja bahwa Ukraina itu tidak boleh bergabung dengan NATO. Nah, itu akan memberikan kemungkinan ya bahwa invasi ini tidak akan terjadi. Selain itu, kalau memang NATO itu memang mau Ukraina masuk ya dari dulu sebenarnya itu bisa untuk diterima ya, namun kan tidak dilakukan ya. Nah, sehingga dua hal itu tidak dilakukan dan sekarang pun Presiden Ukraina ini koar-koar ya bahwa ia merasa seolah-olah bertarung sendirian melawan Rusia. Memang pihak NATO dan Amerika itu mengirim bantuan berupa senjata ya, tapi Amerika sendiri sudah memberikan statement tidak akan mengirim pasukannya. Nah, ke perang antara Rusia dan Ukraina ini. Nah, puncak ketegangannya ini juga pada tanggal 21 Februari 2022 ya, barusan, di mana Putin akhirnya mengumumkan kemerdekaan dua wilayah yang pro-Rusia di Ukraina Timur ya, yaitu Donetsk dan Luhansk. Nah, sesudah itu tanggal 24 Februari 2022 akhirnya Rusia resmi menginvasi Ukraina ya. Dan itu sampai sekarang masih berlanjut. Nah, kita doakan semoga hal ini segera selesai dengan baik ya, dan tidak terlalu banyak korban jiwa yang ditimbulkan ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke video analisa saham mingguannya ya. IHSG di hari Jumat kemarin ditutup di level 6888 ya. Ini angka cantik ya, atau naik 1,03%. Nah, kalau kita lihat pergerakan selama seminggu kemarin, IHSG ini ada di area all time high ya. Kemudian ketika perangnya itu diumumkan, Rusia-Ukraina drop dan berhasil rebound di hari Jumat ya. Untuk pergerakan asing sendiri, hari Jumat kemarin asing masuk 1,44 triliun. Ini angka yang fantastis ya. Di mana selama satu minggu IHSG kita dimasuki oleh bule-bule sebanyak 4,5 triliun ya. Nah, kita bisa melihat juga untuk pergerakan batu bara turun tajam 7%, tapi turun ini sesudah dia naiknya yang ugal-ugalan ya. Kemarin setelah keluar berita perang kan harga batu bara naiknya nggak masuk akal lah. Jadi ini sangat wajar untuk koreksi. Begitu pula dengan harga emas yang sempat menyentuh level berapa ya kemarin? Hampir 2000 ya. 1970 kalau saya nggak salah ya. Tertingginya itu sekarang tinggal 1887. Nah, ini mungkin ya disebabkan karena ada statement dari Amerika yang tidak akan membantu Rusia, sehingga kalau perangnya antara Rusia melawan Ukraina sendiri ya itu agak timpang ya, dimana sudah hampir bisa dipastikan Rusia akan menang dengan mudah perangnya, tidak sampai terjadi perang dunia yang ketiga ya. Nah, jadi harga komoditasnya kembali turun. Saham-saham apa saja sih yang paling banyak diakumulasi oleh asing? Ini kita bisa lihat sejak tanggal 21 Februari hingga 26, asing paling banyak membeli saham Arto ya, sebanyak 1,3 triliun. Kemudian duo banking, top banking Indonesia, BRI dan BCA 600-400, kemudian BNI juga 400, MTEK dan PTBA. Nah, ini ada blue chip ya yang diborong oleh asing. Nah, yang paling banyak dijual oleh asing adalah saham Bank Bank Mandiri ya. Mandiri 300 miliar, kemudian ada Bumi 75, S Hardware 67 dan Bukalapak ya 63
miliar. Nah, ini tidak terlalu besar ya dibandingkan volume belinya yang sampai ratusan miliar, bahkan ada yang triliunan. Nah, untuk metode BNF minggu ini ada ini ya, ada daftarnya BEPS, BEL, BPFI, BPTR, Bumi, FIT, FLMC, KONI, Elmas, Elpin, SDMU, UVCR, NASI. Dan mungkin ada 3 saham yang kita bisa cermati. Kalau minggu lalu di metode BNF yang terbang adalah TNCA ya, sempat terbang tinggi. Nah, di minggu ini yang mungkin saya cermati adalah BEPS, Bumi, dan UVCR. Namun kalau melihat indeksnya, saya lebih berfokus ke bukan di BNF ya, kalau kita melihat secara indeksnya. Nah, terus saham-saham apa saja yang sedang menarik ini? Nah, ini ya. Yang pertama, ini saya bahas sekilas ya. Untuk ITMG dan PTBA ini kan saya sebut beberapa kali karena laporan keuangannya akan moncer ya. Dimana ITMG sendiri sudah keluar dan wah gila ya, naiknya itu berapa belas kali lipat labanya ya. Yang 2020 500 miliar, sekarang 6,7 triliun ya. Wajar karena kenaikan harga batu bara yang signifikan, dan kalau selama 2022 ini Q1-nya ini harga batu baranya masih tinggi, bukan tidak mungkin dia bisa mempertahankan kinerjanya yang signifikan seperti ini ya. 2019 kemarin aja cuma 1,7, 2018 juga 3,7, ini jadi terbesarnya ya dari ITMG. Nah, ini menyebabkan harga sahamnya nge-lag ya. ITMG harga sahamnya akhirnya lompat ya, sempat lompat ketika ini keluar laporan keuangannya ini. Naik 12,5% ya. PTBA belum keluar laporan keuangannya, tapi harga sahamnya itu sebenarnya juga sudah ikut naik. Ini masih 9 mon ya. Nah, kalau saya perkirakan ya kurang lebih mirip lah dengan ITMG, ya emiten ini akan menorehkan kinerja keuangan yang luar biasa. Nih, PTBA, kalau kita lihat, kalau ITMG kan sudah naik 12% ya. Nah, PTBA ini sebenarnya juga dia sudah break resistennya juga ya ini ya. Naik cuman 5% kemarin waktu ITMG naik 12%. Nah, tapi dia sudah di area yang tinggi juga untuk ITMG dan PTBA. Terus saya sempat preview juga tentang SMDR ya, yang akhirnya keluar laporan keuangannya dan direspon market naik 21% ya. Gila sekali SMDR. Nah, yang bikin kesel itu adalah, ini saya dikasih tahu oleh salah satu member di Stockaholic ya. Link ini ya. Ini adalah berita di Business Time Singapura ya. Keluar berita bahwa ini ya, Samudra Shipping net profit 128,6 juta US dollar ya. Kalau dirupiahkan 128 600 kita kalikan US dollar misalkan 14.500 ya. Ada di 1,8 triliun ya. Ini fantastis sekali kalau kita compare dengan tahun sebelumnya ya. Nah, ini waktu kuartal 3 aja masih 700 miliar ya. Kalau di setahunnya ternyata 1,8 triliun. Jadi Q4 kemarin luar biasa kenaikan dari SMDR. Nggak heran direksinya kan memborong terus ya sahamnya sendiri. Nah, 2020 itu tahunannya itu cuman malah minus ya, minus 47, minus 533. Nah, ini biasanya cuman 100M, 130M, 160M, dan sekarang 1,8 triliun. Nah, ini kalau pembagian dividennya seperti biasa itu tentu luar biasa ya. Karena artikelnya bahasa Inggris dan bahasa Inggris saya itu agak pekok ya. Jadi ini saya mumet bacanya. Di sini dikatakan the board has proposed a special dividend 12,75 Singapore cents a share. Ini saya kurang paham berapa sih angka dividennya. Karena kalau kita bagi ya, kalau kita kurskan 12,75 Singapura, misal kurs Singapura 10.500. Nah, ini kan 133.000. Kalau sen dibagi 100 ya, 1.338. Jadi nggak mungkin ya kalau 1.300 ini kan terlalu tinggi. Wong harga sahamnya aja cuman berapa, harga saham SMDR aja 1.365. Nah, ini saya nggak ngerti, mungkin teman-teman yang jago bahasa Inggris bisa mengartikan ya berapa sih dividen dari SMDR kalau menurut berita ini. Nah, kalau pakai logika saya ya, logika encik-encik glodok ya, jadi logika sederhana, dengan laba 1,8 triliun, katakanlah payout rasionya 50%, kan berarti
ada sekitar berapa? 900 miliar ya yang dibagikan. Nah, 900 miliar kalau 50% ya, itu menurut saya minimal ya, 50%. Dari 900 miliar dengan share out-nya dia 3,3 miliar, maka kurang lebih harusnya dividennya itu adalah 272 per lembar saham. Nah, kalau 272 dibandingkan 1.300 berarti sudah 20% ya yieldnya. Ini sudah tinggi sekali. Ini minimal kalau menurut saya ya hitungannya. Kalau payout ratio-nya 50%. Kalau payout ratio-nya di atas 50 tentu bisa yieldnya di atas 20 bahkan mungkin 30%. Nah, ini yang menyebabkan harga saham SMTR ini masih jos ya, to the moon. Kemudian saya juga akan sedikit membahas tentang Arto, di mana Arto ini pada akhir penutupan dia kan masuk ini ya, top buyer ya. Top buyer asing 1,3 triliun. Tapi di closingnya itu diganjal di over ya. Di over ini ya 16175 ada 134.000 lot ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya untuk pergerakannya di Selasa depan. Senin karena libur jadi Selasa ya perdagangan minggu depan. Nah, yang menjadi watchlist saya di minggu depan adalah pertama mengantisipasi dari kenaikan rate ya dari The Fed ya. Kemungkinan kan bulan Maret ini akan naik kan suku bunga dari Fed ya. Tentu yang sektor yang akan diuntungkan itu adalah sektor perbankan ya. Jadi saya akan melihat atau memwatchlist itu emiten-emiten dari blue chip perbankan. Asingnya juga lagi inflow besar-besaran, terus naiknya suku bunga BCA dan BRI ya yang akan saya perhatikan pertama. Nah, untuk strateginya saya masih tidak hold ya, lebih ke arah untuk fast trade ya. Di saat kondisi IHSG sedang all time high saat ini. Jaga-jaga kalau misalkan dia reverse trend ya menjadi downtrend seperti itu. Jadi BCA dan BRI ini juga dibeli oleh asing cukup banyak ya, 655M dan 439 miliar. Loh, bukannya sedang tinggi ya harga sahamnya. Memang katakanlah BCA dan BRI ini sedang harganya sedang tinggi-tingginya ya. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saham-saham seperti ini juga nanti mungkin waktunya BRI bisa menembus angka ke 5.000 ya, level psikologis 5.000. Demikian juga dengan BCA yang ya ini saham sudah naik terus ya, sepanjang jangka panjang sudah naik terus. Nah, ini kita bisa melihat habis stock split juga dia trennya masih up. Seperti itu. Selain ini, saya juga mengamati untuk BGTG ya, di mana BGTG ini dia kan ada corporate action ya, right issue dengan rasio 2:1 ya, di harga 200. Nah, teman-teman yang kemarin sempat ikut ya di Kamdit, saya rasa mengalami keuntungan ya, karena apa? Karena ketika itu terjadi, mana saya kasih lihat ya, BGTG ya, chartnya. Sesudah dia penyesuaian harga teoritis ya, 220, ternyata saham ini sempat menyentuh level 200 ini ya, highest-nya 238. Nah, kalau teman-teman ini kan Kamdit right ya, besoknya itu dia masih terbang ya, masih naik gitu loh. Jadi kalau teman-teman sempat lepas, itu teman-teman bisa melakukan arbitrage ya, dengan cara menjual ketika ini sedang naik kemarin ini dan ditebus lagi di harga tebusnya 200 ya. Dan kalau sekarang di harganya kan di bawah mana BGTG. Nah, ini 218 ini kan di bawah harga tebus strike-nya ya. Tebusnya kan 200 berapa ya? 200 rupiah ya harga tebusnya ya. Nah, ini ya. 200. Nah, ini menurut saya masih ada kemungkinan untuk dibawa naik supaya menarik minat tebus dari para retailnya ya. Jadi BGTG masih saya masukkan watchlist. Selain perbankan juga saya masukkan BGTG. Next ada saya masukkan lagi itu adalah saham TRIM ya. Nah, saham TRIM ini sempat bergejolak kemarin ya. Ini sempat naik tinggi kemudian aduh ini kok error ya. Sempat naik tinggi kemudian sempat drop lagi ya. Ini saham TRIM ini saya sempat membuat untuk boxnya ya. Dia sempat naik ya menyentuh level atasnya ini resistennya kemudian dia drop dan ini mulai ada kenaikan lagi ya. TRIM ini ada rumor yang mengatakan bahwa Trimega itu akan menjadi sekuritas underwriter ya dari IPO
salah satu sekuritas underwriter dari IPO GoTo ya. Salah satu IPO yang dinanti-nantikan oleh para investor di Indonesia ya. Nah ini makanya saya masukkan watchlist lagi untuk saham Trimegah. Next ada saham, nah ini saham yang saya masukkan watchlist berbasis fundamental ya. Saham SGRO yaitu saham CPO ya. Dimana ini pemegang sahamnya itu adalah grupnya HM Sampurna ya, grup rokok ya Sampurna. Nah kalau kita cermati untuk Q3 kemarin itu dia mencetak labanya luar biasa ya, 509 miliar. Dimana dibandingkan Q3 2020 cuma 17M, 16M, terus 2018 sekitar 160, 200M. Jadi ini naiknya itu luar biasa. Setahunnya pun dia salah satu yang paling tinggi kan ini ya, 2016 440 miliar ya. Nah, di kuartal ketiga aja sudah 509M. Dengan kenaikan CPO tidak menutup kemungkinan nanti keluar laporan keuangan tahunannya juga akan jauh lebih bagus ya. Nah, untuk saham SGRO. Jadi teman-teman yang suka dengan saham-saham yang berfundamental bisa melihat juga saham ini ya berbasis CPO ini. Karena ya secara GCG mungkin ya kita nggak usah meragukan lagi lah ya untuk grup dari Sampurna. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa memanfaatkan momentum jika keluar laporan keuangannya ya. Hampir sama dengan strateginya ketika SMTR juga ya. Terus, nah ini bukan saya masukkan watchlist, tapi karena ada cukup banyak yang bertanya ya tentang ADCP. ADCP sendiri itu kan baru saja IPO ya. Nah, namun kalau kita ingat ya IPO-nya ini kan dia telat ya, jadwal untuk IPO-nya sempat ditunda. Nah, kalau misalkan suatu emiten sudah keluar prospektus ya, terus ditunda atau dalam tanda kutip IPO-nya dimundurkan, itu biasanya dana yang ditargetkan itu tidak terserap ya, atau investor itu tidak banyak melirik di emiten ini, sehingga emiten atau IB-nya akhirnya memutuskan untuk menunda dan merubah total dana yang dihimpun, dikecilkan ya, seperti itu. Nah, karena ada aksi seperti itu, yang penundaan IPO itu menjadi sentimen yang sangat negatif untuk ADCP. Makanya ya menurut saya saya masih belum memasukkan watchlist saya untuk saham ADCP sendiri atas hal tersebut. Nah, berikutnya ini saya masukkan watchlist juga untuk saham Astra ya. Astra di sini masih kuartal ketiga ya 2021 14 triliun, namun sebenarnya Astra sudah keluar ya laporan keuangan sebentar. Astra 2021 apakah ini keluar ya, laba Astra 2021 pendapatan bersih sebesar 233,5 triliun. Oh, pendapatan bersih. Dan labanya mencapai ini ya 20 triliun ya. Laba bersih grup mencapai 20 triliun. Sebelumnya untuk 2020 adalah 16 triliun. Jadi ada peningkatan ya untuk laba bersih dari Astra Group ya. Nah, ini saya masukkan kembali, di mana secara harganya pun kalau kita cermati ya di sini ini pergerakan harga sahamnya. Nah, ini Astra baru break untuk resistennya ya. Resisten box yang bawah ini dia akan mengejar ke yang atas di level 6.200-an. Seperti itu. Jadi ini saya masukkan watchlist untuk Astra. Dan last ada saham yang saya masukkan watchlist adalah BNII, Bank Maybank ya. Nah, ini banyak di perbankannya ya. Maybank sendiri sudah keluar ya full year-nya, dia bagus performanya ya, naik dari tahun 2020 1,6 triliun secara labanya. Walaupun kalau di 2019 dan 2018 itu lebih bagus yang tahun sebelumnya ya. Di 2019 1,8, 2018 2,1 triliun. Namun kalau secara price-nya ya, secara chart-nya dia sedang berada di area support-nya ya. Nah, ini ya box-nya yang saya buat. Dia sedang ada di area bawah, sehingga risk reward untuk saham ini tentu akan menarik ya, dengan target di 326 ya. Dan batas supportnya di 302. Nah, ini untuk
untuk watchlist saya minggu ini ya. Jadi ada BCA, BRI, BGTG, Trimegah, SGRO, Astra, dan juga BRI. Semoga video ini dapat menjadi video yang informatif ya untuk teman-teman semua, dan saya juga mohon supportnya dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menjadi penonton saya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.